Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Putri Sadeli sebagai Corporate Communication dari perusahaan Indomaret Prisma Tama. Perusahaan kami didirikan oleh seorang konglomerat asal Tiongkok yang mampu menuai hasil di Indonesia. Beliau adalah Sudono Salim atau Lim Sio Leong yang lahir pada tanggal 19 Juli di Tiongkok pada tahun 1916 dan meninggal di Singapura pada tahun 2012. Di balik kesuksesannya, Sudono Salim memang merupakan pribadi yang gesit dalam pekerjaannya sejak usia belia. Awal rintisan karirnya, beliau mampu mendirikan bisnis rempah-rempah dan juga tekstil secara bertahap. Sudono Salim mampu mendirikan lebih dari satu perusahaan yang masih kokoh berdiri hingga sekarang. Salah satunya adalah Indomaret. Indomaret awalnya didirikan pada tahun 1988 di kawasan Ancol. Bangunannya masih berupa toko dan mulai dari itulah jejak Indomaret berkembang dari satu gerai di Jakarta. Merambah hingga ke berbagai pelosok di Indonesia setelah Om Lim memasuki masa tua hingga meninggal di tahun 2012, Indomaret kini dipegang oleh putranya sendiri yaitu Antoni Salim. Nah, Antoni ini adalah anak kandung dari Sudono Salim yang lahir di Kudus pada tanggal 25 Oktober 1945. Berbagai cabang bisnis yang dahulu didirikan oleh ayahnya, kini dia teruskan bersama istrinya yaitu Franciscus Welirang. Akan tetapi CEO Indomaret saat ini bukanlah Antoni, melainkan dipegang oleh Sinarman Jonathan. Oke, next. Latar belakangnya yaitu sejarah berdirinya perusahaan minimarket Indomaret berawal dari pemikiran yang mempermudah penyediaan kebutuhan pokok sehari-hari karyawan. Maka pada tahun 1988 didirikanlah sebuah gerai yang diberi nama Indomaret. Sejalan perkembangan operasional toko, perusahaan tertarik untuk lebih mendalami dan memahami berbagai kebutuhan dan perilaku konsumen dalam berbelanja. Guna mengakomodasi tujuan tersebut, beberapa karyawan ditugaskan untuk mengamati dan meneliti perilaku belanja masyarakat. Nah, kesimpulan yang didapat dari penelitian tersebut adalah bahwa masyarakat cenderung memilih belanja di gerai modern berdasarkan alasan yaitu kelengkapan pilihan produk yang berkualitas, harga yang pasti bersaing, serta suasana berbelanja yang nyaman. Berbekal pengetahuan mengenai kebutuhan konsumen, keterampilan pengoperasian toko, dan pergeseran perilaku belanja masyarakat di gerai modern, maka terbit keinginan luhur untuk mengabdi lebih jauh bagi nusa dan bangsa. Niat ini diwujudkan dengan mendirikan Indomaret dengan Badan Hukum PT Indomaret Prisma Tama, yaitu perusahaan swasta nasional pengelola jaringan minimarket Indomaret dengan akta notaris nomor 204 tertanggal 21 November 1988 oleh Bapak Beni Kristianto dan SIUP. Baik, next. Adapun visi dan misi. Nah, visinya yaitu menjadi aset nasional dalam bentuk jaringan retail waralaba yang unggul dalam persaingan global. Nah, misinya juga meningkatkan pelayanan terbaik, kepuasan pelanggan menjadi sasaran utama yang harus dipenuhi. Dari visi misi tersebut, jadi
Visinya adalah suatu pandangan jauh perusahaan tentang tujuan-tujuan perusahaan dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dan tujuan tersebut akan dilakukan untuk mencapai pada masa yang akan datang. Gitu. Jadi berjangka panjang. Visi merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Sedangkan misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi tersebut. Jadi misi adalah suatu hal yang nyata untuk ditujukan serta dapat pula memberikan petunjuk garis besar cara pencapaian misi tersebut. Next. Oke, next. Nah, jadi dari visi misi tersebut, perusahaan juga didukung oleh moto dari Indomaret sendiri, yaitu mudah dan hemat. Nah, selanjutnya menjadi budaya perusahaannya ini adalah bekerja kami menjunjung tinggi nilai-nilai. Yang pertama, kejujuran, kebenaran, keadilan, kerjasama tim, kemajuan melalui inovasi yang ekonomis, serta kepuasan pelanggan. Indomaret dalam menjalankan kegiatan perusahaan, salah satu syarat yang harus diperhatikan adanya struktur organisasi yang baik dan tersusun rapi untuk kelancaran operasional perusahaan. Untuk itu perlu menjalin kerjasama yang harmonis serta menjalin kerjasama yang harmonis antara sesama karyawan serta klien-klien, konsumen, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar setiap bagian atas personil dalam perusahaan mengetahui dengan jelas apa yang menjadi tugas, wewenang, dan tanggung jawab supaya tidak terjadi tumpang tindih dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Oke, next. Nah, berikut adalah produk unggulan dari Indomaret sendiri. Ada kopi point dari Indomaret, serta ada coklat dan air mineral yang mampu menarik konsumen. Dari bentuk dan desainnya, kita lihat air mineral tersebut memiliki bentuk yang unik. Jadi menarik konsumen seperti anak-anak dan lainnya. Dan untuk kopi point sendiri yaitu rata-rata seperti orang dewasa atau yang butuh kopi point tidak hanya di luar tetapi bisa dijangkau dari Indomaret tersebut. Dan juga ada coklat khas Indomaret sendiri. Oke, next. Nah, segitulah yang bisa saya presentasikan selaku corporate communication dari perusahaan kami. Terima kasih apabila ada kekurangan dan salah-salah kata mohon dimaafkan. Apabila ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.